Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Nggak terasa lah nih kuliah offline lo, Wak Lezi. Nah, iyo. Lampiasa tahun lo di rumah, ha. Tapi baalah ya. Ama takut sebenarnya balik ke kampus. Kalau masih ada corona beko baa. Tapi kan sebelum masuk kampus tuh harus disuruh vaksin dulu, Ma. Nah, kayak dosen-dosen saya kini lah mulai vaksin. Emangnya vaksin tuh lah halal ya? Bukan nyoy dibuat dari hewan gitu sih. Setahu sih vaksin kok lah disertifikasi MUI, Ma. Tapi daripada ragu, Anca nonton selama adu video tentang kehalalan vaksin. Azi kirim linknya ke Ma, yo. Oke Zi. Mantap, makasih. Sama-sama, Ma. Sebelum kita membahas tentang vaksin, yuk kita cari tahu dulu apa sih batasan halal dan haram. Nah, untuk batasan halal dan haram di sini akan dibagi menjadi 3, yaitu hewan, tumbuhan, dan mikroba. Pada hewan, hal-hal yang diharamkan yaitu bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Selanjutnya untuk tumbuhan, sesuatu yang berasal dari tumbuhan akan haram ketika memabukkan dan membahayakan kesehatan. Lalu untuk mikroba, haram ketika proses pertumbuhan dan pembuatannya tercampur, terkandung, dan atau terkontaminasi oleh bahan yang diharamkan. Tapi, gimana dong kita tahu suatu produk itu halal atau enggak? Tenang aja, jawabannya ada di sini. Kehalalan suatu produk dapat kita ketahui melalui sertifikat halal yang dimiliki oleh produk tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Dengan banyaknya penduduk muslim ini, tentu akan memengaruhi pola konsumsi warganya. Ajaran Islam menuntut kehalalan setiap barang yang dikonsumsi dan dimiliki oleh seorang muslim. Hal ini menyebabkan permintaan akan kepastian kehalalan suatu produk di pasaran menjadi sebuah urgensi yang harus dipenuhi. Karena itu, sertifikasi halal suatu produk perlu diketahui oleh para pelaku usaha agar usaha yang dijalankan memperoleh kepercayaan terutama dari konsumen muslim di Indonesia. Nah, sertifikasi halal adalah syarat atau prosedur untuk bisa mendapatkan izin pencantuman label halal pada suatu kemasan produk, dengan tujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan hati para konsumen. Produk yang dapat disertifikasi diantaranya adalah makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kalian penasaran gak sih gimana caranya suatu perusahaan mengajukan sertifikasi halal untuk produknya? Disimak dulu ya. Secara garis besar, alur sertifikasi suatu produk dilakukan melalui 6 tahap. Tahapan tersebut meliputi permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian kehalalan, pengeluaran fatwa, dan penerbitan sertifikat. Permohonan sertifikasi halal suatu produk ataupun proses dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan. Setelah itu, Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal atau BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan dalam rentang kurun waktu kurang dari 10 hari kerja. Lembaga Penjamin Halal atau LPH kemudian akan ditetapkan oleh BPJPH berdasarkan penentuan pemohon dalam kurun waktu kurang dari 5 hari kerja. Setelah LPH ditentukan, LPH akan melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Tahapan ini berlangsung selama kurang dari 40 atau 60 hari kerja. MUI selanjutnya akan menerima laporan dan melakukan sidang untuk mengeluarkan penetapan kehalalan produk dalam bentuk fatwa. Tahapan ini berlangsung selama kurang dari 30 hari kerja. Penerbitan sertifikat keputusan penetapan kehalalan produk akan dikeluarkan oleh BPJPH kurang dari 7 hari, terhitung dari pengeluaran fatwa oleh MUI. Untuk mempelajari alur sertifikasi halal dengan lebih jelas, kita dapat melihat skemanya pada gambar ini. Pertama-tama, pelaku usaha melakukan pendaftaran baik secara offline maupun online, dengan menyertakan persyaratan administrasi berupa dokumen-dokumen tertulis, diantaranya ada data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, dan dokumen sistem jaminan produk halal.
Kemudian, dokumen tersebut diperiksa. Apabila lolos, proses sertifikasi akan berlanjut ke tahap pemeriksaan oleh auditor halal LPH dan juga tahap pengujian oleh LPH. Apabila pada prosesnya tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka berkas akan dikembalikan kepada pelaku usaha. Sementara itu, bagi produk yang memenuhi persyaratan, laporan akan diteruskan ke BPJPH, kemudian ke MUI. Apabila tidak memenuhi syarat halal, pemberian sertifikat halal akan dibatalkan. Sebaliknya, apabila memenuhi syarat halal, sertifikat akan diterbitkan oleh BPJPH dan disampaikan ke pelaku usaha. Akhirnya kita sampai di bagian yang ditunggu-tunggu nih. Mau tahu kan tentang kehalalan vaksin COVID-19? Let's go check it out. Seperti yang kita tahu, di Indonesia virus corona ini sudah memakan banyak korban, bahkan hingga meninggal dunia. Maka dibuatlah vaksin jenis Sinovac pada Maret 2020. Vaksin itu sendiri merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit yang mampu mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit tersebut. Agar dapat digunakan oleh masyarakat Muslim, vaksin ini harus terbukti kehalalannya. Nah, di sini PT Bio Farma yang merupakan badan usaha milik negara dan bergerak di bidang farmasi, bertindak sebagai pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal vaksin Sinovac. PT Bio Farma ini memproduksi vaksin dengan bahan bakunya didatangkan ke Indonesia. Untuk mengetahui kehalalan vaksin, dapat dilihat dari produk dan bahan yang digunakan selama proses pembuatannya. Untuk vaksin Sinovac menggunakan verocell yang merupakan sel dari ginjal kera hijau Afrika dan menggunakan medium tumbuh dari bahan kimia, serum darah sapi, produk mikrobial yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati dan bahan mineral, serta menggunakan enzim tripsin dan enzim lainnya, air murni, kaca dan karet untuk kemasan primer produk, sehingga dapat dilihat bahwa tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia. Untuk proses pengolahan vaksin ini sendiri diawali dari penumbuhan verocell, penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian, formulasi, dan kemudian dikemas. Nah, dalam memberikan kepastian yang lebih lanjut terkait kehalalannya, vaksin Sinovac ini sudah melalui proses sertifikasi halal yang dilakukan sesuai regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Proses sertifikasi diawali dengan pengajuan permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh PT Bio Farma dan diterima oleh BPJPH pada tanggal 14 Oktober 2020. Semenjak bulan Oktober 2020 tersebut hingga Januari 2021, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM MUI yang bertindak selaku lembaga pemeriksa halal melaksanakan pemeriksaan dan pengujian produk vaksin Sinovac terkait kandungan dan proses pembuatannya. Vaksin Sinovac melewati uji klinis fase ketiga. Uji klinis fase ketiga di Indonesia menunjukkan nilai efikasi vaksin, yaitu efek perlindungan terhadap COVID-19 sebesar 65,3%. Kemudian, hasil audit tersebut dilaporkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan produk. Pada Senin, 11 Januari 2021, MUI kemudian menerbitkan fatwa ketetapan kehalalan vaksin COVID-19 Sinovac tersebut dengan fatwa MUI nomor 2 tahun 2021. Berdasarkan fatwa penetapan kehalalan tersebut, sertifikat halal vaksin Sinovac untuk COVID-19 diterbitkan oleh BPJPH pada 12 Januari 2021 yang memiliki expired date pada 12 Januari tahun 2025. Berikut foto saat Kementerian Agama menyerahkan sertifikat halal vaksin Sinovac untuk COVID-19 kepada PT Bio Farma. Alhamdulillah, lah tenang Mak balik ke kampus. Kalau lah tahu vaksin itu halal. Alhamdulillah ya, Ma. Oh iya, Ma. Jangan lupa beko ada kerkom tak sertif, Ma. Di meet kayak biasa. Oke, Zi. Halo guys, kita ketemu lagi.
Alah. Wih, kita diskusi buat tugas. Nit, bibir kamu kok kelihatannya pucat banget sih? Kamu lagi sakit? Enggak, masa sih? Aku emang udah kayak gini dari lahir. Ih, iya bener. Cyanida emang dari dulu udah kayak gitu, Di. Coba pakai lip balm atau lipstick gitu nih, biar gak terlalu kelihatan pucat. Nih, ini yang ada di rumah, tapi gak ada mereknya. Tunggu dulu. Itu lipstiknya udah bersertifikasi halal belum? Kan kita sebagai muslim harus mastiin produk-produk yang kita pakai itu halal, biar berkah. Pakai Wardah aja, terjamin halal. Emang apa sih yang bikin lipstick bisa jadi haram? Kan isinya cuma bahan kimia doang. Ternyata dalam pembuatan kosmetik terdapat titik-titik kritis yang perlu diperhatikan loh. Contohnya, kami akan mengulas titik kritis bahan pada kosmetik Wardah. Pada kosmetik terdapat titik kritis halal yang terdapat pada seluruh sistem hulu dan hilir kosmetik, terutama bahan fungsional bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik, proses manufaktur, produk kosmetika, dan pengemasan kosmetik. Titik kritis halal ini perlu diperhatikan dan telah menjadi hal yang ditinjau oleh LPH. Selanjutnya, Wardah merupakan brand kosmetik dan skincare yang mengusung konsep produk halal. Wardah telah mendapatkan sertifikasi halal pada tahun 1998 dan terus diperpanjang selama 4 tahun sekali. Wardah memiliki sertifikat halal yang berlaku sampai tanggal 12 Desember tahun 2022. Bahkan Wardah menjadi brand yang mendapatkan penghargaan sebagai halal top brand selama 5 kali berturut-turut. Sayangnya dalam hal ini tidak terdapat proses sertifikasi halal Wardah beserta lini masanya yang dapat ditemukan. Namun dikatakan bahwa Wardah mengikuti seluruh prosedur proses sertifikasi halal dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan seperti data pelaku usaha, alamat pabrik dan gudang, nama dan jenis produk, daftar bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, serta dokumen sistem jaminan halal. Wardah memiliki sistem jaminan produk halal yang ketat, serta siap sedia untuk dilakukan pengecekan rutin ataupun sidak oleh LPH. Kemudian, bahan kritis halal pada Selindia didapatkan dari komposisi produk, kemudian dicocokkan dengan dokumen acuan, daftar referensi bahan-bahan yang memiliki titik kritis halal, dan substitusi bahan non-halal oleh Komisi Nasional Ekonomi dan Syariah. Oh iya sih, alhamdulillah jadi tenang kalau udah halal. Iya. Nah, semua hal tentang sertifikasi produk udah diatur dalam undang-undang. Sifat sertifikasi halal adalah mandatori yang juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 67. Namun hal ini baru diterapkan pada tahun 2019. All it takes is one flight. We be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows.